Hoax adalah informasi palsu yang seringkali dikemas dengan sangat meyakinkan, sehingga sulit dibedakan dari berita asli. Informasi ini sengaja dibuat untuk menipu, memanipulasi opini, atau bahkan menciptakan kepanikan di masyarakat. Di balik layar, ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan hoax demi keuntungan pribadi, politik, atau sekadar iseng. Mereka memanfaatkan kepercayaan dan emosi kita. Di era digital, hoax menyebar sangat cepat, cukup satu klik ribuan orang bisa terpengaruh. Dalam hitungan detik, pesan palsu bisa melintasi batas kota, bahkan negara. Hoax bisa memecah belah masyarakat, memicu kebencian, bahkan merugikan secara finansial dan kesehatan. Dampaknya nyata, keluarga bisa bertengkar, komunitas terpecah, dan korban bisa jatuh sakit karena informasi yang salah. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp memudahkan penyebaran hoax. Platform-platform ini menjadi ladang subur bagi berita palsu untuk berkembang. Banyak orang hanya membaca judul, lalu langsung membagikan tanpa cek fakta. Padahal, judul seringkali dibuat sensasional untuk menarik perhatian. Algoritma media sosial membuat hoax makin viral. Konten yang banyak dibagikan akan terus muncul di beranda kita, memperbesar peluang kita terpapar informasi palsu. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dihentikan. Semakin sering kita membagikan, semakin besar dampaknya bagi masyarakat luas. Melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah atau platform, tapi tanggung jawab kita semua. Setiap individu punya peran penting dalam memutus rantai penyebaran hoax. Setiap kali membuka media sosial, kita punya pilihan, ikut menyebar hoax, atau jadi bagian dari solusi. Pilihan kecil ini bisa berdampak besar bagi lingkungan sekitar. Memahami bahaya hoax adalah langkah pertama. Dengan pengetahuan, kita bisa lebih waspada dan tidak mudah terprovokasi. Langkah berikutnya, bekali diri dengan etika dan logika. Selalu cek sumber informasi sebelum membagikan, dan gunakan akal sehat dalam menilai kebenaran berita. Dengan dua alat ini, kita bisa melindungi diri dan orang lain. Edukasi keluarga dan teman tentang bahaya hoax juga sangat penting. Mari jadi pengguna yang kritis dan waspada. Bersama, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman untuk semua. Melawan hoax di era digital bukanlah hal mudah. Kita membutuhkan dua senjata utama, etika dan logika, untuk melindungi diri dari informasi palsu yang beredar begitu cepat di media sosial. Etika adalah panduan moral yang menuntun kita untuk selalu memikirkan bak dari setiap tindakan digital kita. Setiap kali kita hendak membagikan sesuatu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah informasi ini akan membawa kebaikan, atau justru menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sebelum membagikan berita, biasakan untuk bertanya, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah saya sudah memeriksa kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari rantai penyebaran hoax hanya karena terburu-buru atau ikut-ikutan. Logika membantu kita menganalisis informasi secara objektif, membedakan mana fakta dan mana opini. Dengan logika, kita bisa menelusuri sumber berita, membandingkan dengan referensi lain, dan tidak mudah terpengaruh judul sensasional. Contohnya, jika ada berita minum air es sebabkan kanker, logika akan bertanya, mana buktinya, siapa sumbernya, apakah ada penelitian ilmiah yang mendukung klaim tersebut? Jangan langsung percaya hanya karena banyak yang membagikan. Etika dan logika harus berjalan beriringan. Keduanya saling melengkapi, seperti hati dan pikiran yang bekerja sama agar kita tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Tanpa logika, kita mudah tertipu oleh berita palsu, teori konspirasi, atau narasi yang menyesatkan. Tanpa etika, kita bisa abai pada dampak buruk yang mungkin timbul dari informasi yang kita sebarkan, bahkan bisa menyakiti orang lain tanpa sadar. Kombinasikan keduanya sebelum membagikan informasi. Luangkan waktu untuk memeriksa, berpikir, dan mempertimbangkan sebelum menekan tombol bagikan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan online yang sehat, aman, dan saling mendukungkan, di mana informasi yang beredar dapat dipercaya. Senjata ini sudah kita miliki, tinggal digunakan dengan bijak. Jadilah pengguna digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Jadilah detektif logika saat menerima informasi. Periksa sumber, apakah kredibel atau anonim. Baca lebih dari judul, seringkali isi hoax tak sesuai judul. Cek tanggal publikasi, jangan sampai berita lama disebar ulang. Cari bukti pendukung di media lain, jika hanya satu sumber, patut curiga. Periksa kutipan dan data, pastikan ada sumber aslinya. Cek keaslian foto video dengan alat pencarian gambar.
Semakin sering kita latihan, makin mudah mengenali hoax. Beretika di media sosial dimulai sebelum menekan tombol share. Saat menerima informasi mengejutkan, berhenti sejenak dan pikirkan tujuan membagikannya. Pastikan informasi benar sebelum dibagikan. Berikan konteks, jangan hanya salin tempel judul. Pikirkan audiens, apakah informasi ini relevan dan aman untuk semua. Jika pernah membagikan hoax, akui dan klarifikasi. Minta maaf, dan bantu hentikan penyebaran. Perlakukan dunia maya seperti dunia nyata. Jangan sebar gosip sembarangan. Setiap kata punya dampak. Dengan etika, kita membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Menjadi pengguna cerdas itu mudah dengan beberapa langkah. Selalu skeptis pada informasi sensasional. Jangan langsung percaya. Periksa alamat situs web dan tata bahasa. Sumber kredibel biasanya rapi. Jangan hanya baca judul, baca seluruh artikel. Jika ragu, lebih baik tidak membagikan. Diskusikan informasi meragukan dengan teman atau grup yang kritis. Tanyakan, ada yang bisa konfirmasi kebenarannya. Diskusi membantu verifikasi dan meningkatkan kesadaran bersama. Terapkan langkah ini setiap hari untuk melindungi diri dari hoax. Bersama, kita bisa membangun pertahanan digital yang kuat. Contoh sederhana, pesan berantai WhatsApp soal telepon virus yang bisa mencuri data bank. Logika bertanya, bagaimana mungkin panggilan telepon bisa meretas bank? Secara teknis, itu mustahil. Cek sumber, apakah ada pernyataan resmi dari pakar atau lembaga? Biasanya, pesan hoax tak punya sumber jelas. Lakukan verifikasi, cari di Google, cek situs pengecek fakta. Temukan bahwa pesan itu hoax lama yang berulang. Dengan 3 langkah, pertanyakan mekanisme, cek sumber, verifikasi, uneven tutor, IFS papaspemakikpaching tim. Melawan hoax adalah tugas bersama, bukan tugas sesaat. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital tetap bersih dan aman. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih sehat, di mana kebenaran menjadi prioritas utama. Etika dan logika adalah fondasi pertahanan kita. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, kita mampu memilah informasi, menolak provokasi, dan membangun kepercayaan di dunia maya. Diskusi yang sehat dimulai dari pemikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Tantangan ini akan terus ada selama media sosial hidup. Setiap hari informasi baru bermunculan, dan tidak semuanya benar. Kita harus tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang deras. Literasi digital kini sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Kemampuan memahami, menganalisis, dan memverifikasi informasi adalah bekal utama agar kita tidak mudah terjebak dalam jebakan hoax. Jadikan kebiasaan bertanya, apakah ini benar, sebelum membagikan. Dengan berpikir sejenak, kita bisa mencegah penyebaran informasi palsu dan melindungi orang lain dari dampak negatifnya. Edukasi orang di sekitar kita, bukan menghakimi. Berbagi pengetahuan dengan empati akan memperkuat komunitas dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara kita. Satu orang sadar, satu simpul hoax terputus. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa perubahan besar dalam memutus rantai penyebaran hoax. Komitmen pikir sebelum berbagi, cek sebelum percaya. Jadikan verifikasi sebagai kebiasaan, bukan pengecualian, agar ruang digital kita tetap sehat. Mari ubah media sosial jadi ruang diskusi sehat dan memberdayakan. Dengan saling menghargai, kita bisa menciptakan komunitas yang mendukung pertumbuhan bersama. Masa depan digital ada di ujung jari kita. Gunakan dengan bijak. Pilihan kita hari ini akan menentukan kualitas ekosistem digital untuk generasi mendatang.